Hello guys, sawadikap. Gimana kabar calon mertua kalian? Apakah sudah ada pertanda lampu hijau? Atau masih stagnan di lampu merah aja? Atau kalian masih belum mempunyai calon? Tenang saja, jangan berkecil hati. Yang penting berusaha semampunya dan tingkatkan kepercayaan diri Anda. Lalu tebalkankah dompet kalian masing-masing? Pada kali ini saya sebagai mantan stuntman di film Kapten Tsubasa akan meringkes-ringkes sebuah film Hollywood yang rilis di tahun 2018. Film ini bergenre fiksi ilmiah misteri. Film ini dibintangi oleh mbak saya, yaitu ia merupakan salah satu aktris legends dan termasuk juga aktris favorit saya. Siapa lagi kalau bukan ya adalah Sandra Bullock. So, tanpa panjang lebar kali tinggi, inilah dia Bird Box, atau bisa dibilang kotak burung. Burungmu. Kisah bermula 5 years ago atau 5 tahun setelah kejadian. Jadi film ini alur ceritanya maju mundur guys. Di sini terlihat ada seorang perempuan yang mencoba untuk menasehati kepada kedua bocil. Dan perempuan ini adalah Mallory. Dan kedua bocil ini kita sebut saja mereka adalah boy and girl. Di sini terlihat Mallory mencoba untuk mengingatkannya kembali dan menasehati kepada kedua bocil ini bahwasanya mereka akan melakukan perjalanan yang panjang dan jangan sesekali untuk membuka penutup mata kalian pada saat perjalanan nanti. Apapun yang terjadi, jangan membuka penutup mata. Karena sekali kamu membuka mata kalian, maka kamu akan mati. Di sini juga terlihat Mallory membawa burung yang ia masukkan ke dalam kotak. Ada apa dengan gerangan burung ini? Apa hubungannya dengan Mallory? Apa hubungannya dengan film ini? Burung. Penasaran dengan burung? Yuk, kita lanjut. Kemudian pun mereka bergegas pergi dengan penutup mata dengan menggunakan perahu dan menelusuri sungai. Setelah itu kisah flashback 5 years early atau sebelum 5 tahun kejadian. Di sini terlihat Mallory sedang melukis untuk mengisi waktunya dan tampak dari belakang ada seorang wanita, yang mana wanita ini adalah kakak dari Mallory. Kita panggil saja ia Jessica. Kemudian pun mereka asik mengobrol, ya seperti keluarga kakak dan adik itulah, yang dimana Jessica di sini mencoba untuk menghibur dan mengurus semua segala kebutuhan dari Mallory. Dan kemudian Jessica menyuruh kepada Mallory untuk menonton siaran TV. Pada siaran itu diberitakan bahwa telah terjadi bunuh diri massal yang pertama kali tercatat di Rumania dan dikhawatirkan segera terjadi di Eropa dan Siberia. Dan penyebab dari bunuh diri massal itu belum diketahui, dan menurut para saksi melaporkan orang-orang menunjukkan perilaku psikotik ini bukan seperti penyakit patologis atau menular. Setelah itu Mallory memberitahukan pada Jessica bahwa ia hari ini ada jadwal dengan Dr. Lapham untuk memeriksa kandungannya, dan Jessica ngotot sekali untuk menemani Mallory. Tibalah mereka di rumah sakit. Sepintas ada cewek cantik yang sedang menelepon sambil senyum bahagia. Ya, cewek cantik tersebut sedang menelepon dengan saya. Ini adalah Dr. Lapham. Dr. Lapham berusaha untuk menguatkan Mallory atas kandungannya. Dan jikalau Mallory tidak siap untuk menjadi seorang ibu, Dr. Lapham menyarankan agar anaknya nanti diikutkan program adopsi anak. Pada saat Mallory ingin pulang, sekilas ia lihat cewek cantik yang sebelumnya melepon tadi tiba-tiba menghentakkan kepalanya sendiri di kaca. Dan cewek tersebut
sempat melirik ke arah Mallory. Kemudian pun Mallory bergegas lari pergi untuk menemui Jessica. Di sini Mallory menjelaskan kepada Jessica bahwa apa yang ia lihat di berita tentang bunuh diri massal sekarang telah terjadi di tempatnya. Keadaan kota semakin kacau dan Mallory menanyakan kepada Jessica di mana handphone kamu berada karena Mallory sangat ingin menelepon ibunya. Jessica pun menjawab handphonenya berada di kursi belakang di dalam tas. Pada saat Mallory ingin mengambil handphone, tiba-tiba Jessica melihat sesuatu yang dimana membuat dirinya seperti terhipnotis untuk mencelakai dirinya sendiri. Di sini Mallory berusaha untuk mencegahnya, yang akhirnya mobil mereka tersebut bertabrakan dengan mobil lainnya. Dan mereka berdua pun terselamatkan atas kecelakaan yang menimpa mobil mereka tadi. Tiba-tiba Jessica berdiri dan berjalan dan melirik Mallory sebentar. Lalu ia pun menabrakkan dirinya sendiri ke truk. Pada saat Mallory berlari, ia bersenggolan dengan orang lain. Lalu ia pun terjatuh. Kemudian ada seorang cewek cantik yang berusaha untuk menolongnya. Kita panggil saja ia Lydia. Belum sempat menolong Mallory, ia sepertinya melihat sesuatu yang dimana membuat dirinya masuk ke dalam mobil yang terbakar. Di sini, Douglas ayahnya Lydia melihat langsung kejadian yang menimpa pada putrinya. Kenapa sih harus yang cantik, yang baik, yang mati? Kita sebut saja pria ini adalah Tom. Sama halnya seperti saya. Lalu Tom melihat Mallory dan menolongnya. Lalu Tom membawa Mallory ke sebuah rumah. Ini adalah Greg, sang pemilik rumah. Kemudian mereka bertiga pun dipersilakan untuk masuk. Oh ya, untuk yang cewek ini adalah Lucy. Di sini terlihat Douglas sepertinya menyalahkan Mallory atas kepergian putrinya. Pada saat semuanya dalam keadaan panik dengan apa yang terjadi, lalu Tom menjelaskan ketika ia sedang menggali sebuah pondasi bersama krunya, tiba-tiba kontraktornya terbaring di depan bulldozer. Lalu operator bulldozernya memiringkan alat bor ke selokan dan mematahkan lehernya. Dari cerita Tom tadi, Greg berpendapat bahwa jika kamu menatapnya, hal itu bisa membuatmu gila dan membuatmu ingin menyakiti dirimu sendiri. Dan Douglas pun menjawab, hal itu juga bisa membuatmu bunuh diri. Dan seketika itu mereka semua menutup jendela di rumah. Di sini terlihat ada sepasang suami istri yang panik ketika menerima telepon. Di situ terdengar suara anaknya yang meminta tolong dan Douglas sudah berusaha untuk mencegahnya agar tidak keluar dari rumah. Sudah dibilang di rumah aja kok ngeyel lah. Pria ini adalah Charlie, sedangkan nenek-nenek tua ini adalah Charlie, dan untuk pria yang sok keren ini adalah Felix. Di sini Charlie berpendapat bahwa manusia telah memasuki masa penghakiman, yang artinya kiamat. Ia berkutip pada mitos Zoroastrian tentang agamana Various Devas dari legenda Zoroaster dan roh Celtic. Kita sebut saja makhluk ini adalah suatu entitas, guys. Kemudian Skin berlanjut flashback 5 tahun setelah kejadian. Terlihat Mallory dan Boy Girl dan ditemani burung masih di perahu selama hampir 6 jam. Dengan menggunakan HT, Mallory berupaya untuk menghubungi seseorang, berharap ada secercah harapan untuk ia sampai ke tujuan tempat penyelamatan. Tetapi ia tidak mendapat kabar apapun. Kecewa? Ya pastilah. Don't give up Mallory, I'm with you. Setelah itu film mundur lagi, guys. Flashback pasca 3 hari dari kejadian bunuh diri massal tersebut. Terlihat di sini mereka mengalami kepanikan akan stok bahan pangan yang mulai menipis. Tiba-tiba ada seseorang yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah untuk meminta pertolongan. Hal ini mendapat pertentangan dari Douglas untuk tidak memasukkan orang tersebut. Ketika itu Mallory mengambil shotgun dan membiarkan orang tersebut masuk, dan orang ini adalah Olympia. Sama halnya juga dengan Mallory, Olympia juga dalam keadaan hamil. Kemudian Greg berupaya untuk melihat makhluk identitas tersebut dengan menggunakan CCTV. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu tentang makhluk tersebut. Ya, ibaratnya Greg di sini sebagai kelinci percobaan agar tidak melakukan tindakan yang mencelakai dirinya sendiri. Tangannya Greg pun diikat di kursi. Dan Lucy
mencoba merenggangkan otot-ototnya di dapur. Terlihat Felix, cowok yang sok keren, sok cakep, sok tatoan, sok bertanggung jawab, berusaha PDKT dengan Lucy. Dan tiba-tiba Greg sekilas melihat sesuatu di CCTV, yang mana hal tersebut membuatnya dirinya bunuh diri dan tewas seketika. Malam pun tiba. Terlihat sepertinya Mallory insomnia guys. Ia berkeliling dalam rumah dan menuju dapur untuk mencari makanan. Alasan aja, bilang aja lagi lapar. Kemudian ia sepertinya mendengar sesuatu dan betapa kagetnya pada saat pintu sumber suara tersebut dibuka. Terlihat Felix sedang memainkan pisangnya ke Lucy. Lucy, murahan. Dan seketika itu Tom keluar dan berpapasan dengan Mallory, dan akhirnya mereka tertawa dengan apa yang dilihat Mallory tadi. Kemudian skin berlanjut pasca 5 tahun setelah kejadian. Di sini Mallory serta boy dan girl telah berada di atas perahu hampir 14 jam yang tidak sampai ke tempat tujuan penyelamatan, dan tiba-tiba terdengar suara orang, yang mana orang tersebut berusaha untuk meyakinkan Mallory untuk membuka penutup matanya, yang pada akhirnya orang tersebut pun mati dibacok oleh Mallory. Kemudian skin berlanjut flashback, yang dimana mereka semua berkumpul untuk melakukan musyawarah mufakat untuk mencari ketersediaan bahan pasokan makanan lagi. Di sini Charlie memberikan solusi untuk mencari makanan di supermarket di tempat di mana ia bekerja. Akhirnya pun disepakati Tom, Mallory, Charlie, Douglas, dan Lucy yang akan pergi. Kemudian pun mereka mengecat seluruh mobil dengan berpedoman pada GPS di dalam perjalanan nanti. Dan akhirnya pun mereka tiba di Indomaret setempat. Enak banget ya. Di sini kalian bebas mau ngambil apa aja, semua gratis. Kalau saya mah langsung ngambil rokok Surya 10 slop. Di sini juga terlihat Tom sedang berusaha PDKT dengan Mallory dengan memberikan popok bayi. Hal tersebut cukup meluluhkan hati Mallory. Ayo Tom, semangat. Kemudian sekilas Mallory melihat sekelompok burung di dalam sangkar, dan Mallory berkata, bagaimana kamu bisa seberuntung masih hidup di saat kejadian seperti ini? Lalu Mallory pun membawanya. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu. Di sini, orang tersebut meminta untuk dibukakan pintunya, dan ternyata orang tersebut adalah teman kerjanya Charlie semasa di supermarket. Pada saat orang tersebut memaksa ingin masuk, terlihat burung yang dibawa Mallory yang sebelumnya diam aja tiba-tiba berisik. Nah, di sini Mallory tersadar bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres dengan orang itu. Bisa kita lihat bahwa temannya Charlie ini sangat besar. Tom, Lucy, dan Douglas pun sampai kewalahan untuk menahan pintu tersebut. Dan tiba-tiba Charlie pun mengorbankan dirinya, dan kemudian darah mengalir deras dari bawah selah pintu yang mendadak Charlie tewas seketika. Kemudian pun mereka berempat pulang ke rumah dengan raut wajah yang sedih tanpa adanya sosok Charlie. Tibalah mereka di rumah. Di sini Olympia bertanya pada Mallory, mengapa kamu membawa burung? Kemudian Mallory menjawab, burung ini bisa tahu akan kehadiran sosok makhluk entitas tersebut. Ya, intinya burung ini buat jaga-jaga lah guys. Malam pun tiba. Di sini sosok Douglas yang semulanya keras terhadap Mallory, yang ia mengira bahwasanya kematian putrinya disebabkan oleh Mallory mulai melunak. Kemudian pun mereka berdua berbincang-bincang dengan ditemani segelas bir gak pakai bintang. Tampak Lucy dan Felix sedang bersiap-siap untuk pergi dari rumah. Ya, benar saja. Pada saat Douglas dan Mallory asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara mobil, yang dimana mobil tersebut telah dibawa pergi oleh Lucy dan Felix seketika. Semoga aja mereka kualat guys. Kemudian skin berlanjut maju pasca setelah 5 tahun kejadian. Di sini terlihat Mallory telah berada di atas perahu dan mendayung hampir 24 jam. Seketika itu perahu mereka menabrak truk yang tersangkut, yang mengakibatkan Boy terperosok dan jatuh ke cebur. Sempat panik, tetapi Mallory berhasil menyelamatkannya. Akibat dari kejadian tersebut, Boy secara tidak sengaja menghanyutkan selimut yang ia pakai. Tiba-tiba Mallory mendengar seperti bel dari kayu yang menandakan ada suatu rumah di tempat tersebut. Kemudian pun Mallory menepi dan menasehati kepada Boy and Girl supaya tidak meninggalkan perahu apapun yang terjadi. Lalu Mallory pun pergi sendiri ke rumah tersebut
tersebut untuk mencari kain atau selimut dan pasokan bahan makanan yang masih tersisa. Dan tiba-tiba Mallory pun tersadar akan kehadiran makhluk identitas tersebut. Ia pun berlari dan terjatuh berguling-guling, tapi ia berhasil selamat. Di sini, Gil yang mungkin sudah terlalu lama menunggu Mallory akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perahu dan mencari Mallory. Seketika itu, Gil yang hampir saja dijumpai makhluk identitas tersebut berhasil diselamatkan oleh Mallory dengan tali. Good job, Mallory. Kemudian Skin berlanjut mundur guys. Malam pun tiba. Di sini Mallory mencoba untuk menghubungi seseorang dengan menggunakan HT, tetapi ia tidak mendapat balasan apapun. Seketika itu Olympia sepertinya sedang berbicara sama seseorang, yang dimana orang tersebut memintanya untuk masuk ke rumah, dan akhirnya orang tersebut masuk ke dalam rumah. Di sini terjadi kepanikan, yang dimana semua orang waspada dengan orang itu, dan orang ini adalah Gary. Penasaran dengan orang ini? Apakah orang ini baik atau jahat, atau ia hanya sekedar om-om yang berhidung belang? Untuk kelanjutannya ada di part 2 di link deskripsi. So, akhir kata, see ya.